Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Sidul Magelang. Kali ini saya akan ziarah ke makam sesepuh pengasuh pondok pesantren pertama di Candi Mulyo, yaitu di Tejo, yang terkenal sebagai sesepuh atau pendiri pondok pesantren pertama di Candi Mulyo. Namun sebelumnya kita ajak sahabat-sahabat, saudara-saudara, tanya Mbah Lurah dulu, Klanuwun ya. Ini Mbah Lurah, kami biasa menyebut Mbah Lurah. Teman saya, sahabat saya ini Mbah Lurah. Mbah Lurah Suyitno, Kepala Desa Tembelang, Kecamatan Candi Mulyo. Ini penuturannya, teman-teman. Dulu Tejo itu adalah kampung namanya Tejo. Itu di situ ada rumahnya, ada pasarnya, ada pandainya, pandai besi, ada pondok pesantrennya yang unik itu. Itu di dulu jalannya nggak seperti itu, Mas. Jalannya masih jalan setapak, jadi jalannya asik seperti lewat gunung, Mas. Jadi belok dari atas ke barat, terus nganan ke timur, terus belok lagi, terus lurus baru naik. Kalau sekarang pada tahun 2015, alhamdulillah sudah bisa kita bikinkan jembatan. Tentang joglo itu karena masyarakat menginginkan lokasi tanah yang bekas masjid itu, masjidnya Mbah Abu Yamin ketika zaman Belanda dulu, yaitu yang dulu untuk singgah Mbah Kiai Budo di Tegarjo. Bahkan Mbah Abdurrahman Wahid, Bapak Presiden, itu pernah singgah di situ juga dulu waktu ketika mondok di Tegarjo. Bekas masjid itu masyarakat menginginkan untuk dimanfaatkan. Akhirnya kita berembuk dengan warga masyarakat Desa Tembelang dan alhamdulillah disepakati semua untuk dibikinkan joglo, untuk dibikin satu biar pandangannya indah. Yang kedua, memang nanti akan dimanfaatkan untuk mujahadah di tempat itu, di makam itu, karena Sebenarnya memfasilitasi para peziarah ya, para peziarah itu sering banyak yang datang ke situ dan tempatnya nggak muat kalau di makamnya. Akhirnya memutuskan untuk itu dibikin ke joglo supaya nanti ketika pas bareng-bareng pada datang bisa ngajinya bisa di joglo itu. Tentang Mbah Yamin, asal usulnya Mbah Yamin, menurut cerita bahwa beliau adalah berasal dari Solo semasa Pangeran Diponegoro. Lalu beliau seorang ulama, dan di sini di Tejo itu akhirnya menjadi dusun, namanya Dusun Tejo. Dusun Tejo. Dan itu yang Bapak ya? Iya. Yang Bapak adalah Mbah Yamin. Terus di situ ada masjid, ada pondok, ada pasar, ada pandai besi di Tejo. Nah, uniknya Mbah Yamin itu dulu punya santri itu hanya 41. Tidak lebih dan tidak kurang. Kalau ada yang pulang pasti ada yang datang, kalau ada yang datang pasti ada yang pulang atau ada yang meninggal. Itu uniknya. Semasa Mbah Abu Yamin, menurut sejarah Mbah Abu Yamin itu seperti itu, dan termasuk orang yang berjuang Islam di Candi Mulyo adalah Mbah Abu Yamin. Termasuk Gus Dur pernah singgah di situ, Mbah Kiai Budori waktu zaman Belanda itu, Mbah Budori juga singgah di situ selama beberapa tahun. Akhirnya yang istilahnya mengembangkan di Tejo itu termasuk Mbah Kiai Budori. Maka sampai sekarang kita tidak bisa meninggalkan Tegarjo
karena sejarah itu muncul dari situ. Santrinya Mbah Dahlan itu ikut ke Tejo waktu mau pernikahan itu. Nah di situ santrinya itu pingin minta kelapa muda, akhirnya sama Mbah Dahlan ditepukkan tangannya. Ketika menepuk tangan itu semua kelapa yang tua, yang muda, yang masih cengkir atau bulu itu pada rontok semua. Akhirnya Mbah Abu Yamin cara bahasane santri duka dan mendika seperti ini. Oh jangan seperti itu kalau mau ngambil. Akhirnya sama Mbah Abu Yamin itu pohon kelapa di tangannya dilambaikan, pohon kelapanya mengikuti tangannya Mbah Abu Yamin. Akhirnya bisa mentelung. Pilihlah, santri itu bisa memilih yang tua atau yang muda atau yang seperti apa kan bisa memilih. Itu untuk selanjutnya semuanya ada keunikan. Mbah Jedani juga ketika zaman Belanda itu dulu sering telepon sama Mbah Abu Yamin, cuman teleponnya bukan pakai telepon genggam, cuman pakai torong aja, torong tangan. Ketika Belanda datang, Mbah Abu Yamin, Mbah Jedani itu pergi ke sawah di sebelah barat Giyanti itu sampai sekarang diberikan nama Batu Torong karena dulu sering untuk memanggil Mbah Abu Yamin ketika Belanda datang. Cuman pakai ini, Belanda datang, ya, londo teko itu sudah siap-siap semua. Itu di atas batu ya? Di atas batu. Ya, sampai sekarang dinamakan Batu Torong itu karena dulu sering untuk manggil Mbah Abu Yamin ketika Belanda datang. Baik teman-teman, kita masuk di makam. Di makamnya Mbah Raden Mas Abu Yamin di dusun Tejo, Desa Belang, Kecamatan Candimulyo. Teman-teman, ini pusara atau makamnya sesepuh ulama di Candimulyo yang menurut cerita Pak Lurah tadi sezaman dengan Mbah Kiai Delahar waktu Congol, juga sezaman dengan Mbah Kiai Khudori Tegalrejo, dan pernah juga Mbah Tur Rahman Wahid, presiden kita, pernah juga singgah di sini waktu mondok di Tegalrejo menurut penuturan dari Pak Kepala Desa tadi. Setelah sejenak kami tabarukan wa ikroman, saya pun keluar untuk melihat-lihat yang lain, dan di depan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 makom yang persis sama. Mungkin ini adalah santri-santrinya yang diceritakan ada 41 santri. Ini adalah merupakan pondok pesantren pertama di Candimulyo yang diasuh oleh Simbah Raden Mas Abu Yamin atau terkenal dengan Mbah Tejo di Tembelang. Demikian teman-teman, salam sehat, sukses terus dalam cinta dan kehidupan Anda sekalian.